Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah arah? Rencana yang sudah kamu susun dengan begitu rapi, tiba-tiba runtuh. Harapan yang kamu jaga lama, perlahan menjauh. Dan jalan yang kamu yakini benar, justru tertutup tanpa penjelasan? Pada saat seperti itu, banyak orang merasa Allah menjauh dari hidupnya. Padahal, seringkali justru di saat itulah Allah sedang paling dekat. Karena tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tidak semua kegagalan adalah tanda ditinggalkan. Seringkali manusia hanya mampu melihat potongan kecil dari perjalanan hidupnya. Kita melihat hari ini, mungkin juga kemarin. Tetapi kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi esok. Namun Allah melihat semuanya sekaligus masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena itulah, ketika Allah mengubah arah hidup seseorang, perubahan itu tidak selalu terasa menyenangkan pada awalnya. Kadang terasa menyakitkan, membingungkan, bahkan membuat hati bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi? Namun orang-orang yang beriman memahami satu hal penting, bahwa di balik setiap perubahan yang Allah takdirkan, selalu ada hikmah yang jauh lebih besar daripada yang mampu kita pahami saat ini. Ketika Allah ingin mengarahkan hidup seseorang menuju jalan yang lebih baik, seringkali perubahan itu tidak dimulai dengan kemudahan, melainkan dengan ujian yang perlahan menggugah kesadaran hati. Ujian itu bisa datang dalam berbagai bentuk yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Rencana yang gagal di saat kita sudah begitu yakin akan berhasil, usaha yang tiba-tiba berhenti berkembang, hubungan yang retak tanpa penjelasan, atau perasaan gelisah yang datang diam-diam di tengah kehidupan yang tampak baik-baik saja. Pada awalnya, semua itu terasa seperti kesulitan yang menyesakkan dada, seolah hidup sedang berjalan menjauh dari harapan yang selama ini kita bangun. Namun di balik semua kegelisahan itu, sebenarnya ada sesuatu yang sedang dibentuk oleh Allah di dalam hati manusia, kesadaran bahwa tidak ada tempat bersandar yang benar-benar kokoh selain kepadanya. Seringkali manusia baru benar-benar merasakan kebutuhan akan Allah ketika hidupnya mulai terasa sempit. Ketika semua berjalan lancar, manusia mudah sekali terbuai oleh kenyamanan, merasa seolah hidup berada sepenuhnya dalam kendalinya sendiri. Kesuksesan membuat manusia merasa kuat. Rencana yang berhasil membuat manusia merasa pintar, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya membuat manusia merasa aman. Namun ketika Allah menghadirkan ujian yang mengoyak rasa aman itu, manusia mulai menyadari satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada sesuatu yang rapuh. Dari situlah, doa yang sebelumnya terasa sekadar rutinitas mulai berubah menjadi seruan hati yang sungguh-sungguh. Dalam kesulitan yang mendalam, manusia seringkali menemukan sisi dirinya yang selama ini tertidur. Di malam yang sunyi, ketika tidak ada lagi tempat mengadu selain kepada Allah, seseorang mulai berbicara kepada Rabb-nya dengan cara yang sangat jujur. Ia tidak lagi berdoa dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan hati yang terbuka sepenuhnya. Air mata yang jatuh di sepertiga malam menjadi saksi bahwa hati itu sedang kembali menemukan arah pulangnya. Dan dalam momen-momen seperti itulah, seringkali seseorang merasakan ketenangan yang aneh, ketenangan yang tidak datang dari perubahan keadaan, tetapi dari kedekatan yang tiba-tiba terasa sangat nyata antara dirinya dan Allah. Allah tidak pernah memberikan ujian kepada hamba-Nya tanpa hikmah yang dalam. Ujian bukanlah sekadar kesulitan yang datang untuk menyiksa manusia, melainkan proses yang membersihkan hati dari ketergantungan yang salah. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat manusia merasa seolah hidupnya stabil, pekerjaan yang mapan, penghasilan yang cukup, relasi yang luas, dan rencana masa depan yang terlihat jelas. Namun semua itu sebenarnya hanyalah bagian dari kehidupan yang bisa berubah kapan saja. Ketika Allah mengambil sebagian dari hal-hal itu, bukan berarti Allah sedang menghancurkan hidup seseorang, melainkan sedang mengajarkan pelajaran yang sangat penting, bahwa satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah berubah hanyalah Allah. Banyak orang yang justru menemukan arah hidupnya setelah melewati masa paling gelap dalam perjalanan mereka. Ada yang baru benar-benar mengenal makna sholat
setelah hatinya hancur oleh kegagalan. Ada yang baru merasakan manisnya doa setelah hidupnya dipenuhi kesulitan yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Dan ada pula yang baru memahami arti tawakal setelah semua rencana yang ia bangun dengan penuh keyakinan tiba-tiba runtuh di hadapannya. Pada saat itulah seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa menata hubungan dengan Allah yang sebenarnya memegang seluruh takdir hidupnya. Jika kita merenungkan perjalanan banyak orang-orang soleh dalam sejarah, kita akan menemukan satu pola yang hampir selalu sama. Kedekatan mereka dengan Allah seringkali lahir dari ujian yang panjang. Kesulitan demi kesulitan membentuk hati mereka menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih bergantung kepada Allah daripada kepada apapun di dunia ini. Ujian itu seperti pahat yang perlahan membentuk batu kasar menjadi karya yang indah. Prosesnya tidak selalu nyaman, bahkan kadang terasa sangat menyakitkan. Tetapi tanpa proses itu, hati manusia tidak akan pernah benar-benar berubah. Ada kalanya ujian yang Allah kirimkan membuat seseorang berhenti dari kesibukan dunia yang selama ini menyita seluruh waktunya. Ketika hidup tiba-tiba melambat karena kegagalan, kehilangan, atau keadaan yang tidak sesuai harapan, seseorang mulai memiliki ruang untuk merenung. Dalam keheningan itulah seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Kemana arah langkah yang selama ini aku tempuh? Apakah semua yang aku kejar benar-benar membawa ketenangan bagi hatiku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Kesadaran yang lahir dari ujian seringkali jauh lebih kuat daripada nasihat apapun yang pernah kita dengar. Ketika seseorang belajar dari pengalaman pahitnya sendiri, pelajaran itu menempel begitu dalam di dalam hati. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar keinginan pribadi, tetapi tentang menemukan jalan yang Allah ridhoi. Dari situlah seseorang perlahan mengubah prioritas hidupnya. Yang dulu terlalu fokus pada dunia mulai belajar menyeimbangkan hidup dengan ibadah. Yang dulu jarang mengingat Allah mulai menjadikan zikir sebagai penenang hatinya. Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa penuh dengan ujian yang membuatmu lebih sering menengadahkan tangan dalam doa, lebih sering menundukkan kepala dalam sujud yang panjang, dan lebih sering merenung tentang makna hidup yang sebenarnya, mungkin itu bukan sekadar rangkaian kesulitan tanpa arti. Bisa jadi itu adalah cara Allah memanggilmu kembali dengan cara yang paling lembut sekaligus paling kuat. Allah sedang menarik hatimu perlahan menjauh dari sesuatu yang mungkin tidak baik bagimu dan mengarahkannya menuju sesuatu yang jauh lebih berharga. Banyak orang baru menyadari satu kebenaran yang sangat dalam setelah melewati berbagai ujian dalam hidupnya, bahwa kesulitan yang membuat kita kembali kepada Allah sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa. Tanpa ujian itu, mungkin kita akan terus berjalan jauh darinya tanpa pernah berhenti. Tanpa kesulitan itu, mungkin kita akan terus merasa cukup dengan dunia tanpa pernah mencari kedekatan dengan Rob yang menciptakan kita. Dan justru melalui ujian itulah Allah membuka jalan baru yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Jalan yang perlahan membawa hidup kita menuju arah yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Beberapa pintu dunia tiba-tiba tertutup. Ada kalanya dalam perjalanan hidup, seseorang merasa seolah banyak pintu yang tiba-tiba tertutup di hadapannya. Rencana yang telah disusun dengan penuh keyakinan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesempatan yang terlihat begitu dekat tiba-tiba menghilang. Dan jalan yang sebelumnya terasa begitu terbuka, perlahan menjadi buntu tanpa penjelasan yang jelas. Pada saat seperti ini, hati manusia sering dipenuhi kebingungan dan pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Mengapa sesuatu yang sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh justru tidak terjadi? Mengapa harapan yang sudah begitu dekat seakan menjauh tanpa alasan? Namun dalam pandangan iman, tertutupnya beberapa pintu dunia bukan selalu pertanda kegagalan, melainkan bisa jadi merupakan cara Allah mengarahkan langkah kita menuju jalan yang lebih baik. Seringkali manusia mengira bahwa semua yang ia inginkan pasti baik bagi kehidupannya. Kita berusaha keras mendapatkan sesuatu, karena kita merasa itulah yang akan membuat hidup lebih bahagia, lebih stabil,
dan lebih bermakna. Namun manusia memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Kita hanya melihat bagian kecil dari perjalanan hidup, sementara Allah melihat keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Apa yang terlihat baik hari ini bisa saja membawa kesulitan besar di masa depan. Dan apa yang tampak seperti kehilangan hari ini bisa saja menjadi awal dari kebaikan yang jauh lebih besar. Ketika Allah menutup sebuah pintu yang sangat kita inginkan, perasaan pertama yang muncul biasanya adalah kekecewaan. Hati merasa seolah usaha yang dilakukan selama ini tidak dihargai oleh keadaan. Ada rasa lelah yang bercampur dengan kebingungan. Bahkan terkadang muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Mengapa Allah tidak mengabulkan apa yang sudah begitu lama kita doakan? Namun waktu seringkali membuktikan bahwa penolakan dari takdir bukanlah akhir dari cerita, melainkan bagian dari perlindungan yang belum kita pahami sepenuhnya. Banyak orang yang di kemudian hari menyadari bahwa kegagalan yang pernah mereka tangisi ternyata menyelamatkan mereka dari jalan yang salah. Ada yang tidak diterima di pekerjaan yang sangat ia inginkan. Namun beberapa tahun kemudian, ia menyadari bahwa jalan hidup yang ia tempuh setelah itu justru membawanya pada kehidupan yang lebih bermakna. Ada pula yang gagal dalam sebuah hubungan yang ia anggap sebagai masa depan hidupnya. Tetapi waktu kemudian memperlihatkan bahwa perpisahan itu sebenarnya menyelamatkannya dari luka yang lebih dalam. Terkadang Allah menutup satu pintu, karena di balik pintu itu ada sesuatu yang tidak baik bagi hati kita, bagi iman kita, atau bahkan bagi masa depan kita. Namun karena manusia tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di balik takdir, kita seringkali hanya merasakan bagian yang menyakitkan dari proses tersebut. Kita melihat kehilangan, tetapi belum melihat perlindungan yang sedang Allah siapkan. Ada sebuah hikmah yang sangat dalam setiap pintu yang tertutup. Ketika satu jalan tidak bisa lagi ditempuh, manusia dipaksa untuk berhenti sejenak dan memikirkan kembali arah hidupnya. Dalam momen itulah, seseorang mulai belajar untuk lebih peka terhadap petunjuk Allah. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang memaksakan keinginan, tetapi juga tentang menerima arah yang telah Allah tetapkan. Tidak jarang, pintu yang tertutup justru menjadi awal dari perjalanan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika rencana lama tidak berjalan, seseorang mulai mencoba jalan baru yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Dari jalan yang baru itulah seringkali muncul peluang, pengalaman, dan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada rencana awal yang dulu begitu diinginkan. Dalam perjalanan hidup, kita akan menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk kita, bukan karena kita tidak layak, tetapi karena Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan jalan hidup kita. Ketika hati mulai menerima kenyataan ini, perlahan muncul rasa tenang yang berbeda. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir hambanya. Jika saat ini kamu merasa banyak pintu yang tertutup dalam hidupmu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidupmu sedang berjalan ke arah yang buruk. Bisa jadi, justru saat inilah Allah sedang menggeser langkahmu perlahan menuju arah yang lebih tepat. Kadang, Allah menutup jalan yang kita sukai agar kita tidak tersesat terlalu jauh dari jalan yang sebenarnya kita butuhkan. Manusia akan sampai pada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa tidak semua penolakan adalah kerugian. Ada penolakan yang justru menyelamatkan. Ada kegagalan yang justru melindungi. Dan ada pintu yang ditutup oleh Allah, karena di depan sana telah menunggu pintu lain yang jauh lebih baik. Dan ketika waktu akhirnya memperlihatkan hikmah dari semua itu, kita akan memahami bahwa setiap pintu yang tertutup sebenarnya adalah bagian dari cara Allah mengarahkan hidup kita menuju kebaikan yang lebih besar. Hatimu perlahan berubah dan mulai mencari ketenangan yang lebih dalam. Ada satu perubahan yang seringkali tidak disadari. Ketika Allah sedang mengarahkan hidup seseorang menuju jalan yang lebih baik, yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan di dalam hatinya. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan, terkadang seseorang sendiri baru menyadarinya setelah waktu yang cukup lama berlalu. Dahulu mungkin ia merasa cukup dengan kesibukan dunia,
merasa bahagia dengan pencapaian-pencapaian yang bersifat sementara, dan jarang memikirkan tentang kedalaman makna hidup. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Hal-hal yang dulu begitu menarik kini terasa biasa saja. Sementara hati justru mulai mencari sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Perubahan hati seperti ini seringkali datang setelah seseorang melewati berbagai pengalaman hidup yang mengguncang kesadarannya. Ujian, kegagalan, kehilangan, atau perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan, perlahan membuka ruang baru dalam hati manusia. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang selama ini ia kejar, ternyata tidak selalu mampu mengisi kekosongan batin yang ia rasakan. Dunia mungkin memberikan kesenangan sesaat, tetapi hati manusia selalu menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar kesenangan yang cepat berlalu. Ketika Allah mulai mengarahkan hidup seseorang menuju jalan yang lebih baik, Dia seringkali menanamkan kerinduan baru di dalam hatinya. Kerinduan untuk lebih dekat kepada Allah, kerinduan untuk memahami agama dengan lebih dalam, dan kerinduan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Kerinduan ini tidak datang secara tiba-tiba, seperti kilat yang menyambar, melainkan tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar, yang pelan-pelan menerangi langit yang sebelumnya gelap. Seseorang yang mengalami perubahan hati seperti ini, sering mulai merasakan bahwa hal-hal yang dulu terasa sangat penting, kini tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Dulu mungkin ia sangat sibuk mengejar pengakuan manusia, merasa bahagia ketika dipuji, dan merasa gelisah ketika tidak mendapatkan perhatian. Namun seiring waktu, hati mulai belajar bahwa penghargaan manusia tidak selalu membawa ketenangan yang sejati. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan yang sesungguhnya justru datang ketika hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat. Perubahan ini juga sering terlihat dari cara seseorang memandang hidup. Jika sebelumnya ia hanya fokus pada apa yang bisa ia dapatkan dari dunia, kini ia mulai bertanya tentang apa yang bisa ia bawa untuk akhiratnya. Jika sebelumnya ia hanya memikirkan kesuksesan yang terlihat oleh manusia, kini ia mulai memikirkan bagaimana hidupnya dinilai oleh Allah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa hati sedang bergerak menuju kedewasaan spiritual yang lebih dalam. Ada pula momen ketika seseorang tiba-tiba merasakan ketenangan yang berbeda ketika ia berada dalam ibadah. Sujud terasa lebih lama, doa terasa lebih jujur, dan ayat-ayat Al-Quran terasa lebih menyentuh daripada sebelumnya. Hal-hal yang dulu terasa seperti kewajiban, kini mulai berubah menjadi kebutuhan. Hati yang sebelumnya terasa kering perlahan mulai merasakan kelembutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Proses perubahan hati ini seringkali berjalan sangat perlahan, bahkan hampir tidak terasa dari hari ke hari. Namun jika seseorang menoleh ke belakang dan melihat perjalanan dirinya beberapa tahun yang lalu, ia mungkin akan terkejut melihat betapa banyak hal yang telah berubah dalam cara ia memandang kehidupan. Nilai-nilai yang dulu ia pegang dengan kuat, mungkin sudah tidak lagi sama. Dan hal-hal yang dulu ia anggap sepele, kini justru menjadi bagian penting dalam hidupnya. Perubahan seperti ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Dalam banyak kasus, ini adalah bagian dari cara Allah menuntun hati seorang hamba menuju arah yang lebih baik. Allah tidak selalu mengubah hidup seseorang dengan peristiwa besar yang dramatis. Kadang, Allah mengubah hidup seseorang dengan cara yang sangat lembut, dengan mengubah hatinya terlebih dahulu. Ketika hati berubah, cara seseorang menjalani hidup juga akan berubah. Ia mulai memilih lingkungan yang lebih baik, lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya, dan lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Perubahan kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan langkah besar dalam perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih diridai oleh Allah. Jika akhir-akhir ini kamu merasakan bahwa hatimu mulai berubah, mulai mencari ketenangan dalam hal-hal yang dulu jarang kamu perhatikan, dan mulai merasa lebih dekat dengan Allah dibandingkan sebelumnya, mungkin itu bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntun hatimu menuju jalan yang lebih baik. Jalan yang tidak hanya memberikan kebahagiaan di dunia, tetapi juga membawa ketenangan yang lebih dalam bagi jiwa yang sedang mencari makna hidup yang sebenarnya. Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang mengingatkanmu kepadanya. Dalam perjalanan hidup seseorang,
Ada satu hal yang seringkali berubah tanpa disadari ketika Allah sedang mengarahkan langkahnya menuju jalan yang lebih baik, yaitu lingkungan dan orang-orang yang hadir di sekitarnya. Manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian dalam hidup ini. Setiap langkah yang kita tempuh selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang kita temui, percakapan yang kita dengar, dan nasihat yang sampai ke telinga kita pada waktu yang tepat. Karena itulah, ketika Allah ingin memperbaiki arah hidup seorang hamba, salah satu cara yang sering Allah lakukan adalah dengan mempertemukannya dengan orang-orang yang membawa pengaruh baik bagi hatinya. Kadang pertemuan itu terlihat sangat sederhana, bahkan terasa seperti kebetulan yang tidak memiliki arti khusus. Bisa jadi seseorang tiba-tiba bertemu dengan teman lama yang kini lebih dekat dengan agama. Lalu percakapan kecil dengan teman itu membuka ruang baru dalam pikirannya. Bisa juga seseorang tanpa sengaja mendengar nasihat yang sangat menyentuh hatinya dari seseorang yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Dalam pandangan manusia, pertemuan-pertemuan seperti ini terlihat biasa saja. Namun dalam takdir Allah, seringkali tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Allah mengetahui bahwa hati manusia seringkali lebih mudah tersentuh melalui kehadiran orang lain. Sebuah kalimat sederhana yang keluar dari lisan seseorang kadang mampu menggugah hati lebih dalam daripada 100 nasihat yang kita baca sendirian. Sebuah contoh kehidupan yang baik dari seseorang yang kita temui kadang mampu membuka mata kita tentang cara hidup yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Karena itulah, Allah seringkali mengirimkan orang-orang tertentu ke dalam kehidupan kita pada waktu yang sangat tepat. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki satu ciri yang sangat jelas. Kehadiran mereka membuat kita lebih mengingat Allah. Ketika berbicara dengan mereka, pembicaraan tidak hanya berkisar pada urusan dunia semata, tetapi juga menyentuh hal-hal yang membuat hati merenung tentang kehidupan. Mereka mungkin mengingatkan tentang pentingnya sholat, tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, atau tentang keindahan hidup ketika seseorang menggantungkan harapannya kepada Allah. Kadang pengaruh itu tidak datang dalam bentuk nasihat yang panjang, melainkan melalui sikap hidup yang sederhana, namun penuh keteladanan. Melihat seseorang yang tetap tenang dalam kesulitan, tetap bersyukur dalam keadaan terbatas, atau tetap menjaga ibadah di tengah kesibukan dunia, bisa menjadi pelajaran yang sangat kuat bagi hati yang sedang mencari arah. Tanpa banyak kata, sikap seperti ini seringkali berbicara lebih keras daripada nasihat apapun. Ketika Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, sebenarnya Allah sedang memberikan hadiah yang sangat berharga. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berada di lingkungan yang mengingatkan mereka kepada kebaikan. Ada banyak orang yang justru terseret semakin jauh dari jalan yang benar, karena lingkungan yang tidak mendukung perjalanan iman mereka. Karena itulah, pertemuan dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Allah adalah nikmat yang seringkali tidak disadari besarnya. Seringkali perubahan besar dalam hidup seseorang dimulai dari percakapan yang tampak sederhana. Sebuah nasihat yang datang pada saat hati sedang rapuh bisa menjadi titik balik yang mengubah arah kehidupan seseorang untuk waktu yang sangat lama. Bahkan, satu kalimat yang tepat pada waktu yang tepat bisa menjadi cahaya yang menerangi hati yang sebelumnya diliputi kebingungan. Jika kita melihat perjalanan hidup banyak orang yang akhirnya menemukan jalan kebaikan, hampir selalu ada sosok yang Allah kirimkan sebagai perantara perubahan itu. Seseorang yang mengingatkan, seseorang yang memberi contoh, atau seseorang yang sekadar hadir dan membuat kita berpikir ulang tentang cara kita menjalani hidup selama ini. Kehadiran mereka bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi bagian dari cara Allah menuntun langkah kita tanpa kita sadari. Jika akhir-akhir ini kamu merasa Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang membuatmu lebih sering mengingat Allah, lebih sering merenung tentang hidup, dan lebih terdorong untuk memperbaiki diri, mungkin itu bukan kebetulan yang terjadi begitu saja. Bisa jadi Allah sedang membuka jalan baru dalam hidupmu melalui pertemuan-pertemuan yang tampak sederhana itu. Allah seringkali menuntun hamba-Nya bukan hanya melalui peristiwa besar, tetapi juga melalui manusia yang Ia kirimkan dalam kehidupan kita. Melalui percakapan, melalui nasihat, melalui contoh kehidupan yang baik,
Allah perlahan mengarahkan hati kita menuju jalan yang lebih terang. Dan tanpa kita sadari, orang-orang yang Allah pertemukan dengan kita hari ini bisa menjadi bagian penting dari perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Kamu mulai belajar ikhlas menerima takdir yang tidak sesuai keinginanmu. Ada satu perubahan besar yang sering muncul ketika Allah sedang mengarahkan hidup seseorang menuju jalan yang lebih baik, yaitu kemampuan untuk menerima takdir dengan hati yang lebih lapang. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tidak datang secara tiba-tiba, tanpa proses, melainkan tumbuh perlahan melalui pengalaman hidup yang panjang. Dahulu mungkin seseorang mudah sekali merasa kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencananya. Ia merasa seolah hidup tidak adil ketika harapan yang sudah ia bangun dengan penuh keyakinan tiba-tiba runtuh di tengah jalan. Namun seiring waktu, setelah melewati berbagai kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya, hatinya mulai belajar satu pelajaran penting tentang kehidupan, bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Proses belajar menerima takdir seringkali dimulai dari rasa lelah yang mendalam. Lelah karena terlalu lama berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali manusia. Lelah karena terlalu keras memaksakan rencana yang ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam kelelahan itulah seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan dengan kekuatan, tetapi seringkali harus dijalani dengan keikhlasan. Ia mulai memahami bahwa ada batas di mana usaha manusia harus bertemu dengan penerimaan terhadap keputusan Allah. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, cara seseorang memandang kehidupan perlahan berubah. Ia tidak lagi melihat setiap kegagalan sebagai kehancuran, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang sedang membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi terlalu tenggelam dalam kesedihan ketika sesuatu yang ia inginkan tidak terjadi, karena ia mulai percaya bahwa Allah mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Keyakinan ini tidak menghilangkan rasa sedih sepenuhnya, tetapi membuat hati lebih tenang dalam menghadapi kenyataan. Ikhlas bukan berarti seseorang berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Ikhlas justru lahir setelah seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tetap bekerja keras, tetap berdoa, tetap berikhtiar memperbaiki hidupnya, tetapi hatinya tidak lagi terikat secara berlebihan pada hasil yang ia harapkan. Ia mulai memahami bahwa tugas manusia adalah berusaha sebaik mungkin, sementara hasil akhir selalu berada dalam keputusan Allah. Seiring waktu, seseorang yang belajar ikhlas juga mulai merasakan perubahan dalam ketenangan batinnya. Hal-hal yang dulu membuatnya gelisah mungkin tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Ia tidak lagi terlalu takut terhadap masa depan, karena ia mulai percaya bahwa Allah tidak akan menuntun hidupnya menuju keburukan jika ia terus berusaha berjalan di jalan yang benar. Kepercayaan ini perlahan menjadi sumber ketenangan yang sangat dalam. Ada sebuah kedewasaan spiritual yang lahir dari proses menerima takdir. Kedewasaan ini membuat seseorang lebih mampu melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia mulai memahami bahwa perjalanan hidup tidak selalu tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik melalui setiap pengalaman yang kita lalui. Kesulitan, kehilangan, dan kekecewaan tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Seringkali orang baru menyadari betapa berharganya sikap ikhlas setelah ia merasakannya sendiri. Ketika hati tidak lagi dipenuhi perlawanan terhadap takdir, hidup terasa lebih ringan untuk dijalani. Beban yang sebelumnya terasa sangat berat, perlahan berubah menjadi pelajaran yang bisa diterima dengan lebih tenang. Hati yang dulu dipenuhi kegelisahan mulai menemukan ruang untuk bersyukur, bahkan dalam keadaan yang tidak sempurna. Jika kita melihat perjalanan orang-orang yang memiliki ketenangan hati yang luar biasa, kita akan menemukan bahwa mereka bukanlah orang yang hidup tanpa masalah. Mereka tetap mengalami kesulitan, kehilangan, dan kegagalan seperti manusia lainnya. Namun yang membedakan mereka adalah cara mereka menerima takdir. Mereka memahami bahwa setiap peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup mereka
pasti membawa hikmah yang mungkin belum terlihat saat ini. Jika akhir-akhir ini kamu merasa bahwa hatimu mulai lebih mudah menerima hal-hal yang dulu sangat sulit kamu terima, mungkin itu adalah tanda bahwa hatimu sedang bertumbuh. Kamu mulai belajar mempercayai rencana Allah lebih daripada rencanamu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua jalan yang kamu inginkan harus kamu tempuh, karena Allah mungkin sedang menyiapkan jalan lain yang lebih baik. Ketika seseorang sampai pada titik di mana ia mampu berkata dengan tulus di dalam hatinya bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti memiliki kebaikan di dalamnya, disitulah seseorang mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada keberhasilan dunia, tetapi lahir dari keyakinan yang dalam bahwa Allah selalu menuntun hidup hambanya menuju sesuatu yang lebih baik. Meskipun jalan menuju ke sana tidak selalu terlihat mudah, maka tetaplah percaya pada takdir Allah. Tetaplah berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetaplah berdoa, meskipun jawaban doa belum terlihat. Sebab ketika seseorang berjalan dengan keyakinan kepada Allah, setiap langkahnya, bahkan langkah yang terasa paling berat, sebenarnya sedang membawanya menuju kebaikan yang lebih besar. Semoga Allah selalu menuntun langkah kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan setiap ujian dalam hidup kita sebagai jalan yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.